Selamat pagi anak-anak, selamat bergabung dalam pembelajaran secara daring ini yang kita mulai dari jam 8.30 namun sampai hampir jam 9 pagi baru masuk ada 3 siswa yang bergabung. Sekarang sudah 4 siswa bergabung. Selamat bergabung juga Alvaro. Dan materi yang kita bahas hari ini adalah menjaga dan melestarikan alam. Oleh karena itu, mari kita buka dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Jadi pada materi yang sekarang ini adalah materi yang ke-6 atau pelajaran yang ke-6 berkaitan dengan menjaga dan melestarikan alam. Hal ini dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Pasal 1 ayat 26 di sini berkaitan dengan Adam dan Hawa, atau Adam itu dikasih tugas oleh Tuhan Allah ketika mereka hidup di bumi ini. Hidup di bumi ini, Adam diberi tugas untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan segala hal yang ada di bumi ini sebagai ciptaan Tuhan. Dan selain daripada itu, mereka harus mau menjaga, melestarikan, mengusahakan terhadap bumi ini. Jadi tanggung jawab di sini arti penting alam bagi manusia. Tentunya kita tahu bahwa Adam dan Hawa diciptakan itu bukan hanya untuk hidup dalam dunia saja, melainkan juga diberi tugas oleh Tuhan supaya mereka tahu apa manfaat hutan bagi kehidupan manusia. Lalu kalau di sini, bagaimana jika hutan itu ditebang secara sembarangan? Lalu kalau sudah ada larangan supaya tidak menebang hutan secara sembarangan, tanggung jawab manusia itu apa? Jadi kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, kita tentunya tahu bahwa tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu bukan untuk merusaknya, melainkan mereka mau menjaga, mau melestarikan alam tersebut. Kalau mereka mau menjaga dan melestarikan alam tersebut, tentunya kita dapat mengerti arti penting bahwa kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Di sini Allah berbicara kepada manusia. Allah di sini adalah sumber pencipta segala sesuatu yang ada. Sejak awal dalam kitab Kejadian, fokus dari sorotan pernyataan terarah kepada Yang Maha Kuasa. Dia adalah yang awal, Dia adalah sang penyebab, dan Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Dia menjadikan segala sesuatu dan semua orang yang akan cocok untuk memenuhi rencananya bagi segala zaman. Itu kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian. Karena apa? Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 itu dikaitkan dengan kehidupan manusia dan dengan kehidupan alam yang ada, yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada manusia tersebut. Upaya untuk menyelamatkan alam di sini ada beberapa hal yang dapat kita jelaskan melalui pernyataan yang tertulis di dalam buku paket. Di sini ada beberapa upaya supaya dapat mencegah semakin hancurnya alam sekitar kita. Contohnya, yang pertama, penghematan energi. Yang kedua, penebangan pohon harus didahului dengan penanaman kembali. Dan yang ketiga, dilakukan reboisasi dan penanaman kembali, sehingga lahan yang kosong berisi tanaman sebagai penahan air. Dan yang keempat, memperluas hutan lindung. Yang kelima, mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat hancur dan didaur ulang. Dan yang keenam, mengurangi penggunaan pestisida yang dapat merusak alam. Dan yang ketujuh, mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah suatu wujud dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh remaja Kristen, khususnya di zaman now, zaman sekarang ini. Tujuannya apa? Supaya bumi ini tidak hancur, tidak rusak, tidak
menjadi kacau balau, supaya kehidupan manusia dengan alam itu ada hubungan yang sinergis, dan di mana kehidupan hubungan manusia dengan alam yang bisa sinergis atau bisa manusia mengerti fungsi alam, dan alam pun bisa dimanfaatkan dalam kehidupan manusia supaya kehidupan manusia itu tetap nyaman, tetap bahagia, tetap damai karena merasakan campur tangan Tuhan melalui kehidupan alam semesta tersebut. Anak-anak sekalian, jadi upaya menyelamatkan alam itu tadi ada 7 hal yang perlu kita ketahui. Saya ulang lagi, yang pertama adalah penghematan energi, yang kedua penebangan pohon yang tidak harus sak senengi dewe, dan yang ketiga adalah ada reboisasi, dan yang keempat adalah memperluas hutan lindung, dan yang kelima pemakaian benda-benda atau mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat hancur, dan yang keenam tidak menggunakan pestisida sak senengi dewe, dan yang ketujuh mau melakukan daur ulang sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Ini biasanya keluar di dalam ulangan semester gasa biasa yang terjadi atau setiap tahunnya ini keluar sikap orang Kristen dalam menanggapi alam semesta ini. Jadi hal ini anak-anak sekalian, kita harus paham, kita mengerti peran dan tanggung jawab manusia terhadap alam ini. Kalau kita melihat peran dan tanggung jawab manusia terhadap alam ini, tentunya tanggung jawabnya itu adalah yang pertama mau mengusahakan, dan yang kedua mau melestarikan, yang ketiga adalah harus tetap menjaga alam tersebut secara sungguh-sungguh yang mengandalkan firman Tuhan, Karena apa? Karena jika manusia itu hanya mengandalkan kemampuan kekuatannya sendiri, maka manusia itu terjadi sesuatu hal yang disebut sombong. Karena jika kita nanti membaca di dalam kitab Kejadian pasal 4, kita akan menemukan bahwa keturunan Kain itu adalah keturunan yang sombong. Karena apa? Latar belakang Kain saja sudah terjadi sesuatu hal yang dimana kehidupannya tidak harmonis antara kakak dan adik. Kain membunuh Habil, dan Kain melarikan diri ke sebelah timur, Sinear. Lalu Kain membuat kota bersama anak cucunya. Namun di dalam kesaksian Kejadian pasal 4 itu dinyatakan bahwa keturunan Kain itu tidak bertahan lama, dan sejarahnya tidak tercatat di dalam Alkitab. Itulah karena kecerobohan manusia, itulah karena dosa-dosa manusia. Oleh karena itu saya ingatkan kembali supaya kita mengerti tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai remaja Kristen sekarang ini, zaman Nuh ini, kita harus mau menjaga melestarikan alam, khususnya di lingkungan sekitar kita, di kampung kita, di kelurahan kita, hingga di kota kita ini yang tercinta ini. Kiranya materi hari ini kita sampaikan sekian saja. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari jauh. Amin. Kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.